Ayyuhum yu'taha, maka mereka semuanya berpikir diberikan kepada siapa? Karena disifatkan orang ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia, dan di tangannya kemenangan. Falamma asbahu godau ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kulluhum yarjuna an yu'taha. Maka di saat dikumpulkan di lapangan ataupun rapat, maka semua dari serdadu-serdadu Nabi berkumpul, dan mereka berharap di dalam rapat barisan kumpulan tersebut akan diberikan kepada mereka kepemimpinan dari bendera Islam. Faqala aina Ali ibni Abi Thalib, faqila huwa yastaki ainuhu au ainaihi. Maka dikatakan justru Nabi menanyakan kepada yang gaib, yang tidak hadir di situ, mana Ali? Dikatakan Ali dalam keadaan kedua matanya yastaki, maknanya sakit, terkena romad. Romad itu seperti mata yang memerah, gatal, dan ada kotorannya. Fa'arsalu ilaihi fa'ata bihi, maka disuruh untuk mendatangkan Ali yang sedang sakit itu, dan alhamdulillah masih bisa berjalan dan sebagainya, hanya sakit mata. Maka akhirnya didatangkan. Fabasaqa fi ainaihi wa da'alahu, maka Nabi mengobatinya dengan ruqyah dan basaqa, seperti kepada mata Ali, dan di ruqyah dan juga dohirnya didoakan. Fa bara'a ka'an lam yakun bihi waja'un, maka hilang seakan-akan tidak ada pernah bekas dia itu sakit, hilang sempurna. Maka setelah hilang, apa yang diberikan oleh Nabi cukup dengan menyembuhkan? Tidak. Fa'atahu ar-rayata, maka Nabi memberikan kepada dia ar-rayata. Maka di sini ar-rayata maf'ulun bih, maf'ul asani. A'tahu dhamirha maf'ulul awal. Karena a'ta pemberian dari fi'il yang yahtaj ila maf'ulain, muta'addi ila maf'ulain. Fa'ata, maka Nabi memberikan hu, berarti maf'ulun bih. Siapa? Ali. Nabi memberikan Ali. Ali maf'ulun bih satu. Apa yang diberikan? Ar-rayata, bendera, lambang tentara Islam agar dibawa olehnya. Fa'atahu rayata, maka Nabi memberikan kepada dia bendera. Faqala ungfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim summa ud'uhum ilal Islam. Maka di saat kalian mendatangi mereka dalam keadaan ala rislik, tidak terburu-buru ingin menghancurkan mereka. Yang menjadi poin di sini bukan permasalahan menghancurkan al-Yahud, maka jika bisa diajak mereka untuk masuk kepada Islam, ajaklah. Hatta tanzila bisahatihim, sampai kalian bernegosiasi dengan mereka, kemudian dakwahi mereka kepada Islam agar mereka mengikuti kaum muslimin. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, dan berikanlah kepada mereka tahu apa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi untuk meninggalkan agama mereka dan masuk kepada tauhid, menyembah Allah yang esa, tidak mengatakan Uzair ibnullah. Maka disebutkan oleh Nabi, fawallah, inilah keutamaan. Kenapa harus mendatangi mereka dan berbicara, bernegosiasi dengan mereka? Unfud ala rislik, pelan-pelan, jangan langsung hantam, hancurkan, bantai.
bunuh mereka, kill them all, bunuh mereka semua, tidak. Tetapi yang penting adalah dakwah. Didakwahi mereka. Maka di sini keutamaannya, fa wallah, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, maka jika kalian mendakwahi mereka ke jalan Allah, jalan tauhid, dan mengikuti hanya satu orang dari mereka masuk Islam di medan pertempuran itu, khairun laka min humrin na'am, maka sangat baik bagi kamu, bahkan sebaik dari lebih baik dari humrin na'am. Disebutkan di berbagai hadis humrin na'am, seperti yang dulu kita pelajari di kitab Salati Tarawih wal Witr, bahwa dari keutamaan salat witr adalah seperti mendapatkan humrin na'am. Dan begitu pun di sini, barang siapa yang mendakwahkan tauhid satu orang saja masuk, bagi dia mendapatkan humrin na'am. Apa itu humrin na'am? Humrin na'am adalah humri dari ahmar, muannasnya menjadi humur, dan na'am adalah unta. Maka unta yang merah. Maka unta yang merah, barakallahu fikum, dia adalah perkara yang sangat mahal. Dijanjikan lambang supremasi kekayaan seseorang dengan mempunyai humrin na'am, unta yang merah. Maka kalau di zaman now tentunya unta merah masih mahal, 30 juta, 50 juta, ada yang 150 juta. Namun berbeda dengan alat-alat transportasi lain seperti mobil mewah, Lamborghini Aventador, ataupun Ferrari, atau yang lainnya, yang harganya di Indonesia 22 miliar misalnya. Maka ini dijadikan lambang supremasi orang di zaman now. Ataupun pesawat khusus pribadi, jet pribadi, ataupun helikopter pribadi, yang mana dia simpan helikopter itu di puncak rumahnya, dibuat rumahnya gedung dan lapangan dari helikopter. Maka ini lambang supremasi di zaman now. Maka kita katakan, kenapa Nabi memberikan ucapan dengan humrin na'am? Karena itulah di zaman itu lambang supremasi kekayaan seseorang, sehingga Nabi berbicara dengan perkara yang ada di zamannya. Kalau Nabi pada saat itu mengatakan lebih daripada pesawat pribadi ataupun mengajak seorang kepada Islam lebih baik daripada mendapatkan Lamborghini, maka para sahabat tidak akan paham apa itu Lamborghini. Meskipun Nabi mungkin bisa melihat dengan wahyu, mengetahui masa yang akan datang, namun bukan khitab kepada orang di zamannya. Maka oleh sebab itu khitab orang di zamannya dengan humrin na'am, ya sudah. Ini menunjukkan bahwa dakwah kepada tauhid sangatlah penting. Satu orang saja mendapatkan hidayah, maka mendapatkan dunia dan seisinya. Maka wajah pendalilan dari hadis ini, barakallahu fikum, jelas bahwa jika kalian dalam keadaan peperangan bersama kufar, maka dakwahkan dahulu. Bukan tujuan kalian membinasakan mereka, menghancur-ratakan mereka, membumi hanguskan mereka, bukan itu. Tapi intinya kenapa terjadi perang antara muslimin dengan kufar? Untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka masuk kepada Islam. Maka ini poin pendalilannya, bahkan disebutkan khairun lak min humrin na'am. Jika kalian bisa mengajak hanya satu saja dari mereka, kalian akan mendapatkan dunia dan seisinya. Maka ini wajah pendalilan yang jelas di dalam hadis ini. Dan sekarang kita masuk kepada fihi masail, agar lebih banyak faidah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis dan ayat yang telah lalu. Maka kita masuk kepada fihi masail. Al-ula ay takdiruhu al-mas'alatul ula anna da'wata ilallah tariqun
man ittaba'ahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa sungguhnya dakwah kepada Allah adalah jalan bagi mereka orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maknanya kita pengikut Nabi dari kaum muslimin, maka berdakwah kepada Allah itu adalah jalan mengikuti Nabi kita Muhammad. Maka barang siapa yang mengaku bahwa dia pengikut Nabi Muhammad kemudian tidak mau berdakwah, sibuk dengan dunia mereka padahal mempunyai ilmu, maka mereka tidak mengikuti sunnah nabinya, tidak mengikuti nabinya. Maka ini sesuai dengan ucapan Allah, hadihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa manittaba'ani, ana wa manittaba'ani. Maka aku, kata Nabi, dan orang-orang yang mengikutiku apa? Melaksanakan dakwah kepada Allah. Ini poin pendalilan. Dan faidah hasaniyah at-tanbih 'alal ikhlas li'anna katsiran law da'a ilal haq fahuwa yad'u ila nafsihi. Maka di sini juga tambih dari ucapan Allah ini, dakwah kepada Allah dengan ikhlas. Maka maknanya di sini dakwah kepada Allah dengan ikhlas sesuai dengan ayat yang disebutkan di Al-Qur'an yang kita pelajari. Ad'u ilallah, maknanya berdakwah kepada Allah. Lalu disebutkan oleh Syekh, lau da'a li'anna katsiran lau da'a ilal haq fahuwa yad'u ila nafsihi. Maka berapa banyak dari orang-orang yang berdakwah seakan-akan dia mengajak kepada kebenaran padahal kepada dirinya. Dan ini banyak. Siapa mereka? Da'i hizbiyah, da'i yang mengajak kepada kelompoknya. Maka kelompok-kelompok firaq ad-dhalah, kelompok sesat, mereka mengajak kepada kebid'ahan yang ada pada mereka, mengajak kepada kelompok-kelompok mereka. Sehingga dakwah mengajak kepada kelompok, bukan dakwah mengajak kepada Allah. Maka barang siapa yang dakwahnya itu nanti menyelisihi dari gembongnya, dari pemimpinnya, dari ustadz kabirnya, maka nanti akan dinonaktifkan. Karena yang menjadi acuan di sini adalah mengikuti perintah gembongnya atau tidak, mengikuti perintah dari murabbi pemimpinnya atau tidak, bukan karena Allah. Maka ini makna dari ucapan Asy-Syaikh At-Tanbih 'alal Ikhlas, bahwa dakwah itu hanya untuk Allah. Ad'u ilallah. Dan faedah yang ketiga, as-salitsah, al-mas'alah as-salitsah, annal basirata minal faraidi. Bahwa sungguhnya al-basirah, makna al-basirah adalah mempelajari ilmu, berdakwah dengan ilmu, minal